にしてもキスでこれか。次はだな。なんで逃げんだよ。Kita semua mungkin udah pada tahu kalau satu pukulan serius dari Saitama bakalan langsung bisa ngalahin setiap musuhnya. Kita pun juga mungkin udah pada tahu kalau setiap orang yang namanya ditulis di Death Note bakalan pasti auto mati. By the way, biar genep 3 apaan ya? Gak tau. Kita mungkin juga udah pada tahu kalau Ainz bisa langsung ngambil jantung musuhnya, lalu ngebunuhnya dengan menghancurkan jantung musuhnya tersebut. Tapi untuk apakah semua kekuatan mematikan tadi bisa ngebunuh si undead yang satu ini? Mungkin nggak bakalan ada yang tahu tentang hal tersebut. Buat jantungnya dihancurin pun dia juga masih tetap bisa hidup. Bahkan saking lamanya dia hidup, dia pun sampai lupa sama namanya sendiri. Bahkan ketika seharusnya semua tubuhnya itu udah hancur berkeping-keping karena ketimpa meteor, dia ini itu ternyata masih tetap bisa meregenerasi ulang semua bagian tubuhnya tanpa kehilangan kekuatan apapun sama sekali. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah kayak Saitama, Light Yagami maupun Ainz itu bisa ngebunuh undead yang satu ini atau enggak, itu semua pun kayaknya juga masih belum tentu gitu buat ngehabisin si undead ini. Ini adalah sebuah anime action komedi terbaru dengan cerita uniknya yang ternyata udah bisa berhasil gitu ngebikin gua ketawa di 5 menit pertamanya. Dan untuk setiap adegan action yang ada di anime ini pun berasa gila semua karena semua hal tadi itu kayak kelihatan brutal banget gitu. Kisah dari anime ini bakal berawal dengan seorang cewek bernama Izumo Fuko yang telah memutuskan akan mengakhiri hidupnya sendiri setelah menamatkan sebuah cerita dari manga kesukaannya. Hal tersebut dia lakukan karena kekuatan kesialan atau unluck yang dia miliki akan selalu membuat siapapun yang menyentuhnya akan langsung mengalami suatu kesialan random yang bisa menyebabkan kematian bagi orang tersebut. Namun di sini sebelum dia sempat beneran bunuh diri, dia pun bertemu dengan seorang laki-laki aneh berpenampilan bugil yang ternyata merupakan seorang undead yang telah hidup abadi selama ini. Karena dia tertarik dengan kemampuan Fuko ini, si undead tersebut pun mulai melakukan berbagai macam percobaan untuk mendapatkan berbagai macam kesialan yang dia harapkan nantinya bisa benar-benar untuk membunuhnya dari dunia ini. Karena disebabkan keabadiannya selama ini, si undead ini tuh emang belum pernah sama sekali menemukan suatu cara yang beneran ampuh untuk bisa membunuh dirinya sendiri. Anime ini bakalan menceritakan kisah kocak tentang dua orang dengan kemampuan aneh ini yang akan sama-sama bakalan mencari berbagai macam cara untuk bisa membuat sang undead ini benar-benar mengalami kematian yang sebenarnya. Di samping itu, mereka berdua pun juga akan dihadapkan dengan berbagai macam musuh dari sebuah organisasi tertentu yang kayaknya emang lagi ngincar mereka. Review sebentar animenya. Di episode satunya ini, anime ini benar-benar udah bisa memuaskan gua dengan berbagai macam keepikan dan juga kelucuan yang mereka perlihatkan. Apalagi pas adegan montang-mantingin si cewek di atas gedung ini, sumpah gua ketawa ngakak banget. Dan udah gitu, yang kocak di sini adalah cara anime ini memunculkan kemalangan dari si Fuko itu pun juga terlalu random banget dan sangat nggak bisa diprediksi. Sehingga si undead ini pun juga makin percaya kalau kelak dia bakalan bisa dibunuh dengan kemampuan dari si Fuko ini. Udah gitu, adegan action di anime ini sih kayaknya emang udah terlalu brutal banget gitu. Soalnya nih orang itu bisa ngancurin dan meregenerasi setiap bagian tubuhnya secara bebas dengan kecepatan yang gila tanpa mengalami rasa sakit sama sekali. Pokoknya apapun yang si undead ini lakukan kayaknya emang bakalan selalu jadi brutal aja gitu kalau dilihat. Intinya anime ini menarik banget dan lucu pula karena si undead ini bisa mainin dan ngelakuin banyak hal gila ke tubuhnya sendiri tanpa takut mati. Buat yang pengen nonton, judul animenya adalah Undead Unluck. Cuman kalau buat kalian yang pengen nonton versi legalnya, gue mungkin kayaknya masih belum tahu gitu. Karena setelah gue cari-cari, kayaknya anime ini masih baru tayang di Jepang aja gitu buat versi legalnya. Jadi kalau untuk tempat nonton kayak Crunchyroll, Beastation, YouTube maupun Netflix, kayaknya anime ini masih belum tersedia. Jadi kalau untuk tempat nonton secara legal, gue masih belum bisa kasih tahu gitu. Karena gue sendiri pun juga nggak tahu. Tapi kalau buat kalian yang emang udah tahu mungkin aja gitu tempat nonton legalnya di mana, ya kasih aja di kolom komentar.
Buat ratingnya di My Anime List sendiri, anime ini punya rating sampai 8,1 untuk episode satunya ini. Dan semoga aja kedepannya anime ini bakalan bisa nampilin banyak hal yang lebih gila lagi dari episode pertamanya ini. Dan salah satu hal lagi yang menarik dari anime ini adalah openingnya itu dinyanyiin sama Bang Zio Facci, orang yang sama dengan yang nyanyiin opening dari anime Dororo. Ya intinya gue sangat apresiasi dan tepuk tangan banget lah untuk anime yang satu ini. Jadi untuk apakah anime ini rekomen atau enggak, gue kayaknya sangat beneran menyarankan untuk kalian yang suka sama anime action maupun komedi. Kayaknya kalian harus beneran coba buat nonton anime yang satu ini. Jadi ya mungkin segini aja dulu dari gue untuk video kali ini. Thanks udah nonton, bantu kasih like supaya algoritma video ini makin keangkat. Subscribe juga tentunya. See you next time and ciao. Mata nih.